lihat kamera Mas. Mas, nggak kedengeran suaranya. Suaranya bisa digedein nggak sama lihat kamera? Ini Mas lihat depan Mas. Lihat di depan sini. Kami memilih Dio Dewanto karena dan Farah juga sebagai casting karena Farah juga sebelumnya udah pernah kerja sama Kamensi di Season 1 pun dan juga Dio Dewanto juga pernah kerja sama di Bruce sama gua. Terus itu kita tahu dari film-film sebelumnya mereka punya range yang dibutuhkan untuk film ini. Rio di sini kan jadi pelukis. Ini ada proses latihannya dan ada scene-scene kamu melukis beneran nggak sih? Kalau emang ada, sesulit apa melakukan adegan itu? Sebenarnya lebih ke mencari tahu aja sih pelukis mikro painting ini seperti apa gitu dengan medium yang kecil-kecil seperti di batu atau di beras atau di banyak medium kecil lainnya gitu menggunakan mikroskop. Tapi kalau belajar tekniknya secara spesifik atau secara langsung sih enggak juga, karena mungkin itu kan bisa terbantukan oleh apa namanya dari tim art productionnya, production design segala macam. Tapi kalau saya lebih ke pemeranannya untuk masuk ke dalam karakter ini dan range emosi yang mau di deliver itu seperti apa. Buat Kevin, ini mengambil Malin Kundang apakah Rifki maaf kebalik ya, maaf ya. Apa namanya memulai cerita itu apa karena memang juga dari asalnya dari Minang gitu atau memang seperti apa sih gitu? Mulai cerita enggak ya, karena ini kan dari cerita Kamensi, tapi ketika tahu ini mengangkat Malin Kundang dan aku jadi sangat excited aja karena aku dari sana dan kemudian pas nulis script juga bisa ngebantu lah beberapa hal karena jika orang berasal dari satu tempat tertentu mungkin akan lebih akurat untuk menggambarkan sesuatu dari tempat itu. Jadi bagi aku pas dapat project ini langsung ceritain sesuatu yang dari kampung halaman. Untuk Raffi sama Kevin, ini bicara Malin Kundang ya, saya itu udah tahu tentang anak durhaka, tapi pasti nanti ceritanya tidak akan sesingkat itu karena tadi dari pemaparan cast juga akhirnya banyak, emosinya banyak. Nah, apa sih keresahan-keresahan yang juga dimasukkan oleh Kevin dan Raffi dan Kevin ketika bikin cerita ini jadi lebih modern, lebih ringan, lebih kompleks? Salah satunya sebenarnya nyambung sama apa yang tadi Mas yang pertama kali nanya itu ya, soal trauma turun-temurun itu. Jadi kalau teman nanti nonton pas beres mungkin akan nyambung apa yang kita sampaikan tadi. Ini ternyata soal trauma, generational trauma dan kaya miskin juga ada. Kalau secara garis besar mungkin detailnya akan bisa lebih tahu ketika filmnya udah keluar ya, karena kalau kita sampaikan langsung karena apa yang beneran core itu tuh ada di sesuatu yang spesial di film ini ketika baru tahu ketika tonton. Di hype dulu. Kolaborasinya seperti apa sih antara dua sutradara ini dalam kayak pembagian tugasnya gitu? Kalau di series kan bagi tugas gitu ya, tapi kalau di sini kan Mereka gerilanya mbak. Oh iya mau dengar juga dari para Yang pengalaman gue, mereka ini sutradara yang mengerjakan PR-nya lebih daripada yang dituntut oleh gurunya. Jadi gurunya standarnya tinggi soalnya. Kayak saya gitu ya, belum pernah mendapatkan sesimpel call sheet ada detail. Jadi adegan ini di hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Jadi kita bisa ngebayangin gitu. Itu ini ketika sedetail itu. Dan kemudian juga karakter background dari setiap tokoh yang ada di film ini tuh mereka udah punya bukunya masing-masing gitu. Jadi kayak mereka tinggal buka, nih Alif di adegan ini backgroundnya seperti ini gitu, kayak wah ini ngalah-ngalahin pemain nih, ini harusnya PR kita nih. Dan kayaknya antara Kevin sama Raffi udah tahu, sudah punya peran sendiri-sendiri walaupun sama-sama sutradara gitu. Jadi ketika mereka ngedirect juga tidak ada kalimat action sih dari mereka, ya suruh acting aja begitu. Dan kalau dari aku lihat sih mereka malah lebih bisik-bisik sih kalau ngasih tahunya, ya nggak sih, bisik-bisik gitu supaya
supaya karena biar menjaga ambience-nya tetap tetap fokus. Iya. Iya kan? Mereka sangat menjaga kesakralan ya. Benar-benar istilahnya kayak mereka udah melakukan PR-nya duluan, jadi waktu pas eksekusi hari A kita syuting tuh semuanya kayak udah berjalan gitu Iya. aja, nggak harus yang kayak tapi kan dia begini, ini kan ini nggak Sudah ada yang tidak namanya pertanyaan ya. konflik tuh nggak ada karena memang sudah diselesaikan saat prep duluan gitu, jadi pas hari A ya udah tinggal berjalan gitu aja. Satu kepala. Udah satu Iya. kepala bener. Nah itu dia sih, itu yang penting di project ini yang dikepalai oleh dua directors ini. Mereka ya memang sudah satu kepala dan satu misi. Jadi begitu udah berjalan ya sangat pintu ya. lancar, Satu sangat pintu ya. lancar. Dan kalau bayangkan kalau ada 2 sutradara dengan 2 kepala, kan bingung jadi pemainnya. Ini pemain nggak bingung, malah jadi dikuatin aja gitu. Benar. Jadi kita yakin banget nih, saling mengisi betul. Jadi benar-benar pas kita melakukan adegannya udah dengan keyakinan gitu ya, karena 2 sutradara ini udah benar-benar ngasih arahan yang jelas gitu. Jadi nggak bingung. Saling melengkapi. Rio tadi kan sempet kayaknya ada ngomong Farah ini juga yang kayak untuk melakukan kenyamanan gitu. Boleh tahu maksudnya kenapa harus melakukan? Apakah memang akan ada adegan-adegan yang memang intim gitu atau memang seperti apa sih? Lebih karena namanya juga suami istri ya, pasti kan di rumah tuh ya bagaimana berlaku seperti suami istri. Maksudnya bukan karena masalah intim atau tidaknya, cuma kan ya gestur apa sih suami dan istri yang biasa lakukan di rumah, apakah peluk atau gimana. Kalau misalkan kita tidak omongin sebelumnya di luar itu kan takutnya dia ada yang tidak nyaman dipegang apa, misalkan aku pegang tangan gitu kayak duh aku paling gak suka dipegang tangan, yang lebih kayak gitu aja sih. Jadi emang sama-sama tahu boleh sejauh apa nih gitu. Kalau ada adegan tidur di ranjang, lebih nyaman di kanan apa di kiri? Gitu. Terbiasanya Iya. Bener. Biasanya kalau di rumah kanan apa kiri nih? Iya, kan Kanan nyamannya posisi lo beda-beda di mana ya. nih, gitu. Lebih ke kayak gitu sih, lebih kebiasaan yang mungkin akan bisa membuat kita berdua chemistry-nya lebih enak aja di layar. Berarti kan ada perjanjian maksudnya batasan-batasan seperti itu mungkin sebelum kalian acting atau pada saat proses sendiri atau pada saat sebelumnya perjanjian bahwa batasan-batasan yang boleh baca di Kayaknya menurut aku itu penting ya, karena kita kan ya balik lagi itu kan kita kan menjadi suami istri ya, pasti ya ada nyaman dan tidak nyamannya itu lagi. Jadi emang ya udah kita benar-benar omongin dulu di awal sejauh apa aku boleh misalkan lagi menyambut pagi hari, hai selamat pagi, kayak gimana gitu, masa hai selamat pagi, masa gini kan gak enak ya. Misalkan aku mau pegang pundaknya, apakah dia nyaman atau tidak gitu, lebih kayak gitu aja. Mungkin berlaku juga untuk semua pemain gitu. Ketika harus berinteraksi dengan pemain lain kan tingkat kenyamanan orang kan beda. Jadi kita harus sebisa mungkin yang kita tahu satu sama lain. Untuk Mas Rio, kan Malik Kundang udah sangat melekat sekali. Nah, ada nggak sih perbedaan pandangan ketika sebelum sang reading syuting dan setelah syuting terhadap konsep Nafuraka, Malik Kundang, ada kesenjangan juga? Oke, kalau dari saya mungkin ya gambaran tentang Malin Kundang yang kita kenal legenda rakyat itu ternyata bisa direinterpretasi ulang gitu dengan gaya yang modern seperti apa yang dilakukan sama teman-teman dari Kamensi Pictures, Harjo gitu. Itu juga yang membuat gue juga amazed ketika ngelihat skripnya, wah ternyata beda banget gitu, maksudnya bisa dibawa sampai ke titik ini gitu. Dan ini kan kembali lagi tergantung bagaimana kreativitas dari setiap orang untuk membuat karya yang udah melegenda gitu mau diapain lagi gitu. Menurut gue sih ini lumayan out of the box. Yang pasti seperti Rafki tadi bilang ada garis-garis kemiskinan, ada strata sosial itu udah pasti ada, kemudian kesedihan, perasaan kelam, perasaan dark itu udah pasti ada gitu. Jadi pasti ada perbedaan-perbedaan ceritanya dulu sama sekarang. Jadi kalau yang sekarang ini kan versi modernnya bisa dan pasti relate dengan hidup kita sekarang. Karakter nggak hitam putih berarti? Nggak bisa jawab. Yang pasti harus nonton, nanti setelah nonton udah tahu.
yang jelas Secara lebih khusus kompleks. kalian belajar bahasa Minang itu sedetail apa sih? Atau cuman sebagai bumbu aja gitu? Belajar sedikit, tapi karena ada Putra Minang, ya. Jadi setiap kita bingung tinggal tanya aja, Raf ini bener nggak ya? Minang banget sih. Kalau aku Minang banget, full Minang kalau aku rasanya. Yang pasti kita sering makan Minang, sering makan Padang. I like. Promo kami di bioskop. Kami di bioskop film Legenda Kelam. Kami di Bioskop film Legenda Kelam. Maling sudah Legenda Kelam. Di Jakarta dan sekitar. Oh, di Cepat filmnya. Oh, nggak spesifik. Syutingnya di Jakarta, di Jakarta. Itu ya. Oke. Oke, kamera mana? Padahal depan. Oh semua ya. Yang mana? Ya. Oke, ngomong ya. Tunggu kami di bioskop film Legenda Legenda Kelam Malin Kundang. Makasih ya. Terima kasih.